Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Capres dan Cawapres untuk kontestasi Pilpres 2024 telah ditetapkan. Terdapat 3 pasangan. Di urutan pertama adalah pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang kemudian di-branding sebagai pasangan Amin dengan koalisi pengusung dimotori oleh Partai Nasdem. Di urutan kedua adalah pasangan Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Presiden Jokowi dengan segala kontroversinya, dengan koalisi pengusung dimotori oleh Partai Gerindra. Sedangkan di urutan ketiga adalah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan koalisi pengusungnya dimotori oleh PDIP. Sementara itu, perseteruan Jokowi dengan PDIP, partai yang membesarkan Jokowi, terus berlanjut. Saling mengkritik, saling menjegal, dan saling menjatuhkan di antara dua kubu ini menjadi hiasan menarik dalam berita-berita media sosial dan media mainstream setiap harinya. Perseteruan ini tak pelak berimbas kepada elektabilitas dua kubu, yakni kubu Ganjar dan kubu Prabowo. Lalu, apakah kondisi ini memberi manfaat bagi pasangan Amin? Ini akan kita bahas dalam video ini secara singkat. Namun seperti biasanya, mohon terlebih dahulu klik tombol subscribe agar channel kita ini semakin berkembang dengan baik. Terima kasih. Pada akhirnya Anies Baswedan memilih Caimin sebagai pasangan wakilnya dalam kontestasi Pilpres 2024. Banyak pihak menduga pilihan ini didasarkan pada motivasi untuk mengangkat elektabilitas Anies Baswedan yang sudah kadung di-branding sebagai bapak politik identitas, sebuah framing yang sangat merugikan bagi Anies. Dugaan ini dapat dikatakan ada benarnya mengingat Caimin berlatar belakang NU, sebuah organisasi berbasis keagamaan yang sangat kuat dan berpengaruh di Indonesia, terlebih-lebih di Pulau Jawa. Namun banyak juga yang meragukan strategi ini dapat berhasil, mengingat frame Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas sudah sangat kuat dan hampir mustahil dapat diubah. Namun belakangan polling atau survei-survei menunjukkan elektabilitas pasangan Amin semakin menanjak. Apa yang menyebabkan ini? Apakah benar-benar karena faktor Caimin? Saya pikir hanya sedikit faktor Caimin yang membuat elektabilitas Anies dapat meningkat. Paling tidak ada 2 driving faktor yang menyebabkan naiknya elektabilitas Anies. Kedua faktor ini sangat jelas berasal dari kondisi perseteruan Jokowi dengan PDIP. Dengan kata lain, dalam perseteruan Jokowi dengan PDIP ini, Anies Baswedan mendapat durian runtuh alias blessing in disguise. Kata orang, rezeki tak kemana-mana. Kedua driving faktor tersebut adalah, pertama, lenyapnya narasi politik identitas dari peredaran dan digantikan oleh narasi politik dinasti. Manuver-manuver politik Jokowi belakangan ini menimbulkan munculnya frame baru, yakni politik dinasti. Istilah ini sangat cepat bertumbuh dan menjadi trending topic tidak hanya di dunia maya tetapi juga di dunia nyata, yang kemudian juga sangat cepat menggantikan istilah politik identitas. Bahkan hampir tidak ada lagi orang yang menyebutkan istilah ini. Kedua, timbulnya kebingungan di benak penggemar dan pendukung Jokowi. Apakah akan memilih Ganjar atau Prabowo? Mengingat Jokowi tidak dengan tegas menyatakan mendukung siapa, meskipun banyak orang berspekulasi akan mendukung Prabowo karena faktor anak sulungnya Gibran. Pertanyaannya sekarang adalah seberapa cekatan tim sukses pasangan Amin mampu mengkapitalisasi kondisi ini. Kemampuan Anies dan tim sesnya untuk mengkapitalisasi perseteruan Jokowi dengan PDIP sangat diuji saat ini. Jika kondisi ini dapat dikapitalisasi secara efektif, maka tidak mustahil Anies bisa menang di putaran pertama, paling tidak menang di putaran kedua. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video berikutnya dengan topik yang berbeda. Jika dirasa bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Thank you very much. Goodbye and take care.